Selamat pagi, Yohana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Michelle. Pagi, Natali. Selamat pagi, Charis. Charis. Pagi, Bu. Selamat pagi, Desmond. Pagi, Bu. Selamat pagi, Owen. Pagi, Bu. Selamat pagi, Priscilla. Pagi, Bu. Selamat pagi, Alexa. Selamat pagi. Siapa ini? Farel. Mari diaktifkan kameranya. Jika semua sudah siap. Jika belum, ya segera mempersiapkan diri ya. Ibu Reni menunggu semua teman-teman kelas 8A, ya bukan semua juga ya, karena tidak mungkin hampir semuanya bergabung bersama kita di sini. Kita akan segera mulai. Siapakah yang bertugas untuk memimpin doa pagi dan membacakan Injil pada hari ini, Desmond? Bima Netoli, Bu. Hah? Siapa, Teo? Bima sama Netoli. Bima dan Netoli. Oh, harus begitu ya, Netoli. Ya, Teo. Natali. Natali sudah hadir, tapi Bima sepertinya impossible ya. Jadi siapakah yang akan menggantikan Bima Sakti? Solo, Bu. Sendiri doang dia, berarti. Oh, Natali. Aduh, Natali. Jomblowati ya. Natali sudah siap? Natali? Natali? Siap ya, Natali ya? Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung bersama Ibu Reni dan teman-teman siswa-siswi kelas 8A. Selamat pagi Aila, pagi Evan, pagi Gisel, Pagi, Bu. pagi Joseph, Pagi, Bu. pagi Jacinta, pagi Theo, selamat pagi Darel. Darel? Pagi, Bu. Darel belum mengikuti PH teks eksplanasi ya? Darel? Darel? Belum ya Darel ya? Ntar, Bu, saya cek dulu. Ya, silahkan dikoreksi ya. Kalau belum sekarang. Karena ini di buku Sudah, nilai. Bu. Sudah, berapa nilainya? Berapa? 75, Bu. Tinggi sekali. Oh iya, 75. Farel yang belum. Nanti katakan ke Farel ya. Atau Farel juga sudah? Oh, sudah. Jadi siapa yang belum? Ya, mohon maaf ya, mungkin gurunya banyak pikiran. Selamat pagi untuk Ray. Hadir, Bu. Pagi Andre, Andika, Silvana, pagi Abel, pagi Gavin. Pagi, Bu. Theo, sarapan apa Theo? Belum makan, Bu. Itu makan apa? Roti, Bu. Oh, roti. Roti itu juga makanan ya. Pertanyaannya kan,
Theo makan apa? Harusnya jawabannya makan roti, bukan belum makan, Bu. Jelas-jelas Ibu Reni melihat kamu mengunyah. Theo, Theo. Nah, kalau seperti ini kan Theo wajahnya jelas ya, teman-teman ya. Jelas tampannya atau jelas jeleknya? Jelas hype-nya, Bu. Jelas pahitnya. Selamat pagi, Oli. 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 Solar, bensin. Selamat pagi, Michelle. Loh, Michelle kan sudah tadi. Siapa lagi yang belum Ibu Reni sapa ya? Semuanya sudah. 3 menit lagi kita mulai ya, Natali ya. Natali sudah siap? Natali. Natali. Sudah siap ya? Berdoa dan membacakan Injil karena Bima belum hadir. Harap maklum ya. Silakan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, yang belum menyalakan kameranya, yuk cus dinyalakan ya, diaktifkan. Kita sama-sama melihat wajah. Jadi teman-teman tidak terkejut nanti. Yang sebentar lagi PAS, dikurang-kurangi menontonnya. Selamat pagi. Oh, sudah semua. Tidak ada yang baru ya. Backing vokal Ibu Reni belum hadir ya? Ica. Belum, Bu. Nanti yang ambil suara siapa? Bu Reni. Alexa ya? Oh, kamu tidak berani ya ambil suara ya? Bima, selamat pagi Bima. Pagi, Bu. Akhirnya kamu datang juga. Bima tahu ya kalau Bima tugas ya hari ini ya. Bim. Baiklah teman-teman, tiba saatnya kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan pembiasaan. Seperti biasanya, pembiasaan kita adalah berdoa pagi, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan menyanyikan dengan bangga lagu Mars Strada, Strada Majulah. Mari semuanya diaktifkan kameranya dinyalakan. Silahkan mempersiapkan diri untuk berdoa dan mendengarkan Injil yang akan dibawakan oleh Saudara Bima dan Saudari Natali. Silahkan. Oh iya, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Maaf ya. Bukannya doa dulu, Bu. Kita bernyanyi ya. Bernyanyi lagu rohani. Boleh kan? Ya boleh sih. Boleh, Boleh. boleh ya. Semuanya diaktifkan kameranya ya. Anak pintar, anak baik, anak Tuhan, anak terang ya. Bu, kan kita udah remaja. Masa lagu anak sekolah minggu? Kan tetap anak sekolah. Iya. Tapi kan ini hari kerja, Bu, bukan hari Minggu.
Semua bernyanyi ya. Baru. Ya. Yang Tuhan. bunga baru di padang. Diberi Hilang ibu share screen-nya tolong. terlebih diriku Bu, dikasihi Tuhan. Tuhan. Telat Andre, telat. Semua aktifkan mikrofonnya. Bernyanyi bersama 8A. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, lebih lebih diriku dikasihi Tuhan. Diberi keindahan diriku dikasihi Tuhan. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku Tuhan. Aku dipandang keindahan diriku dikasihi Tuhan. Sudah selesai ya. Nanti tidak selesai-selesai. My job is to make college because Itu students Grammarly ya? Grammarly ya. Baiklah, silakan Saudara Bima dan Saudari Natali. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami bisa dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama. Berkatilah kami, juga Bapak Ibu Guru yang akan mengajar pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas 21 ayat 11 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan dituntut dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagi untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan disalahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabat. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Bukan Injil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pagi ini doa dan
pembacaan Injilnya ini ya sendu ya teman-teman ya. Entah khusyuk atau memang anaknya belum sarapan. Terima kasih Bima dan Natali untuk doa pagi dan bacaan Injilnya. Mari kita semua aktifkan kamera kita. Natali, Charis, Owen, Darel, Gavin, Bima, Agus, Ica. Ayo Bima, Ibu Reni sampai lupa wajah Bima. Jenika kok pakai pramuka? Iya, Tahu Ca. Jenika gimana sih ya teh? Ini kan Ini kan Tuesday, hari bukan Sal Wednesday. hari ini Selasa. Kan hari Selasa, bukan hari Jumat. Jumat Ya Rabu. Tuhan. Kita dengar penjelasan Ica. Kenapa, Ca? Seragamnya itu apa? Tadi ini kesiangan. Oh, Belum nyari seragamnya. tidak apa-apa ya. Yang penting pakai seragam. Iya, iya, iya. Yang penting Silakan pakai baju. diaktifkan kameranya. Natali, Charis, Owen, Darel, Gavin, Bima, Agus. Ayo Bima, diaktif. Oh itu Bima. Iya. Oh ya ingat Ibu Reni dengan lemari birunya itu. Natali, Charis, Owen, Darel, Gavin, Agus. Bima ini punya kakak ya di SSA ya? Iya, Bu. Siapa? Satrio sama Clara. Clara Renata. Clara Dwi Ayunintias. Oh, Ibu Reni belum ada di sini ya ketika kakak Clara di sini ya. Natali, Charis, Owen, Darel, Agus. Silakan diaktifkan kameranya. Charis, Owen, Darel, Agus. Charis, Owen, Darel, Agus. Ya, Darel. Stay on ya, Charis. Nah, si Agus pergi. Siap ya, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Strada Majulah. Semuanya bernyanyi, diaktifkan mikrofonnya. Ini hostnya kan sudah meminta untuk mengaktifkan mikrofon. Ca, ambil suara, Ca. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Aku Aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebangsaan bangsa dan dan tanah air. Marilah Kita Indonesia bersatu. hiduplah Anakku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangla bertahun Indonesia Raya. Silvana, Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. tangannya Raya. dibuka, Udah, tangan udah kanan selesai. dibuka di pundak sebelah kiri. Alexa, Silvana, Agus, diaktifkan mikrofonnya. Krisila juga, Owen, Natali, Daryl, Di sini. aktifkan kamera dan mikrofonnya. Ca, iya Ca. Malu deh, malu. Jangan diketahuan juga kali. 1, 2, 3. Serada perkumpulan hamba Tuhan. Ini gimana sih Kak? Mari adalah ada penopang jalanan bagi yang mengandalkannya. Tangannya.
Gak mampu mengembangkan Mengembangkan siswa siswa yang kokoh dan teguh perangannya, perangannya, yang mudah belajar dan Dan menyimpang menyimpang dari jalan yang yang benar. benar. Berimannya teguh, Dan cintanya cintanya penuh, nunggu dharma baktinya. Oh teman, berharap selalu madilah terhadap melayani umat Tuhan dalam semangat semangat hati yang penuh dan Bapa bersama Yesus Sang Putra, orang tua dan dan karyawan bersatu di dalam kitanya. citanya, sudah yang penuh Oleh insan dan lingkungannya, Berimannya teguh, cintanya penuh, tunggu dharma baktinya, tak pernah tetap cerah pada matilah. Bertak kepada yang esa, hormat lagu dan segenap karyawannya Mengembangkan jiwa pelayan kebinekaan untuk tulus arif bijaksana dan akhirnya berimannya Luar biasa, Evan. Nanti ada tutorial memakai mikrofon yang baik dan benar ya. Terima kasih siswa-siswa kelas 8A untuk suara-suara sumbang dan falesnya ya. Bima apalagi. Sampai tidak terdengar ya. Bagaimana dapat terdengar? Karena mikrofonnya dinonaktifkan ya. Tidak menyala, tidak apa-apa ya. Yang penting kelihatan mulutnya komat kamit. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8A. Pagi Bu. Pagi. Ya. Hari ini tanggal 23 November tahun 2021, hari Selasa ya, bukan hari Rabu, walaupun ada salah satu siswa yang eye catching ya. Ca, tidak apa-apa Ca, pede ya Ca. Ibu Reni juga pernah, kalian ini masih mending ya karena PJJ. Ibu Reni pernah ketika sekolah salah seragam ya, tapi tidak apa-apa, justru di situ letak pusat perhatiannya Ibu Reni. Jadi diperhatikan kan? Juga, Bu. Kenapa? terkenal, Bu. Marahin Pak Wahyu gak? Bukan di sini saat Ibu Reni sekolah. Ya maksudnya kayak masih zaman-zaman kita nih. Iya, ketika Ibu Reni sekolah, Ibu Reni kan pernah sekolah seperti kalian, ya kan? TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sekolah. Pernah, ternyata pernah sekolah. Iya. Ingin sombong sih teman-teman, kalau Ibu Reni waktu sekolah itu memang smart banget gitu ya. Jadi memang jangankan salah seragam ya, tidak salah pun jadi pusat perhatian seperti itu. Ya Bu, suka-suka Ibu aja deh Bu. Iya. Kalau tidak percaya tanya dengan teman-teman sekolah Ibu Reni ya, kalau kalian kenal. Baiklah, kita akan presensi. Di sini ada 30 partisipan ya di Zoom kita ini. Kalian ada 31. Bersama Ibu Reni harusnya 32. Kurang 2 orang. Siapa ya kira-kira? Maria Tebak-tebak izin, Bu. berhadir. Maria Iya, izin. Maria izin. Izin kemana ya si Maria itu? Atit. Oh, Atit. Bima ada, Alexa ada, Natali ada, Owen ada, Abel,
Andre, Andika, Ayla, Charis. Charis ada ya namanya. Gisel, Krisila, Darel, Desmond, Michiko. HP-nya rusak, Bu. Ya ampun, kasihan. Kita buat. si Desmond. Oh ya, kenapa? Apa sih? Allah Akbar. Kenapa? Saya capek sama Re, Bu. Apakah kita harus menyelenggarakan koin untuk Michiko? Ya, Bu. Iya ya, koin untuk Masing-masing Michiko. Jadi koin Michiko 100.000. dapat membeli handphone lagi ya. Ya, semoga Michiko mendapatkan pencerahan ya. Siapa tahu ada yang ingin menyumbang handphone untuk Michiko. Maknya orang kaya, Bu. Nggak apa-apa. Yang laki-laki, Bu Joseph, ditutup dong Joseph. Nanti kalau semua ketarik bagaimana? Ya kan? Oh, kenapa Desmond? Enggak, Bu. Saya nggak ngomong apa-apa. Tadi bicara maminya Michiko, kenapa? Orang Enggak. kaya. Iya, ya bersyukurlah Michiko ya. Kalau misalnya handphonenya rusak, dapat segera membeli, ya kan? Ada beberapa teman kita yang handphonenya rusak, sampai layarnya pecah-pecah pun tidak dapat menggantinya, ya kan? Nah, bukan karena orang tuanya tidak mampu, tapi orang tuanya sebal dengan anak itu, ya. Karena pasti untuk bermain, ya kan? Bukan untuk belajar. Mungkin tidak teman-teman, handphone kalian retak-retak karena terlalu banyak Zoom. Tidak mungkin kan? Mungkin, Bu. Zoom itu membuat HP kita rusak, Bu. Iya ya. Ya, seperti itu teman-teman. Berarti kita sudah mengetahui ya, 2 orang tersangka yang belum hadir di sini, Maria karena Atit, Michiko juga karena handphonenya Atit ya. Ya sudah. Padahal hari ini kita ingin membahas pertanyaan dan jawaban tentang PH teks eksplanasi yang ternyata akan Ibu Reni gunakan sebagai bahan atau materi untuk PAS ganjil yang akan dilaksanakan hari Kamis minggu depan ya. Hari Kamis di pekan yang akan datang. Aduh, sebentar lagi. Tekan, Bu. Hah? Deg-degan? Iya. Seperti ingin menembak seseorang. Enggak gitu, Bu. Oh, bukan ya, deg-degannya berbeda ya. Iya. Apakah kalian deg-degan akan diomeli oleh mama papa atau disabet oleh mama papa karena nilainya? Enggak lah. Enggak sih, Ya. Bu. Saya sih soalnya bagus. Diteriakin. Cuma diteriakin kan dia. Tapi berisik kalau kita. Bu, HP saya, Bu, seminggu kayaknya. Namanya juga teriak. Ya Allah, cuma seminggu doang, Payas. Gue sebulan. Kadang suka ditambah-tambahin. Ya, kita dengarkan curhatan mereka. Kita mulai saja ya. Yang akan membantu Ibu Reni untuk membahas PH teks eksplanasi adalah dia yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas 8A. Hei, siapa dia? Banyak sekali ternyata teman-teman. Ada Abel, ada Krisila, ada Jacinta, dan ada Maria. Oh, Maria izin ya. Berarti yang bantu Ibu Reni, Jacinta, Krisila, dan Abel. Ya, siap ya. Tolong dicatat, diperhatikan teman-teman, sehingga nanti ketika PAS ganjil semuanya tidak perlu membaca pertanyaan, langsung jawab ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, terlihat ya. Nah, nanti di PAS ganjil, teman-teman kelas 8A, soalnya, pertanyaannya ada 45. 40 pilihan ganda, 5 esai. Ya, jadi tolong diperhatikan ketika teman-teman menjawab pertanyaan yang esai seperti biasa. Kalau diminta paragraf, ya buatlah paragraf. Kalau diminta sebutkan, ya berarti kalimat utuh. Jangan lupa huruf kapital, tanda baca, itu pasti memiliki poin tersendiri ya, teman-teman ya. Nah, itu di esainya. Nah, kalau di pilihan gandanya ya terserah teman-teman. Kalau salah, ya berarti salah, tidak ada pembonusan ya. Kita mulai ya, Abel, Jacinta, Krisila. Pengertian yang paling tepat untuk teks eksplanasi adalah A, B, C, D. C. 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 Yang
Jawabannya paling panjang kalimatnya ya. C. Benar ya? Benar ya? Ya. Bu, Selanjutnya. tunggu Bu, saya pengen buka Google Classroom terus itu Bu. Bu, ini Google Formnya cuma sekali dong bisa dijawab kan? Sepertinya iya. Nah, oke, soalnya kalau sekali bisa dijawab, pasti yang muncul itu hanya view score sama akurasi. Soalnya saya pengen lihat dulu, Bu. Makanya tahu. Boleh. Lanjut ya. Nah, teman-teman, ciri-ciri teks eksplanasi itu kan ada 4 ya, 4 atau 5. Nah, yang Ibu Reni tanya kecuali, tolong nanti kalau baca yang teliti ya. Kalau kecuali berarti yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi. Apa Abel, Krisila, Jacinta? B, Bu, berupa kejadian fiksi. Berupa kejadian fiksi. Karena ciri dari teks eksplanasi adalah berupa fakta ya. Jadi kecuali yang bukan ciri teks eksplanasi adalah kejadian fiksi. Selanjutnya, nah ini dia. Salah satu ciri teks eksplanasi yang dapat ditemukan di awal atau akhir paragraf. Kita kenal dengan nama apa, teman-teman? Gagasan umum. Apa, Bel? Gagasan umum. Pintar sekali, mudah ya. Gagasan umum. Nah, biasanya di awal atau di akhir paragraf. Mudah sekali ya. Selanjutnya, ciri dari teks eksplanasi yang menunjukkan bahwa isinya memiliki data atau pendukung disebut apa? Fakta. Benar ya, Bel? Nah, sebenarnya soal demi soal dari bahasa Indonesia ini kan koherensi, teman-teman, menyambung. Jadi ketika teman-teman menemukan satu nomor yang teman-teman tidak tahu jawabannya, boleh dilewati terlebih dahulu, kerjakan yang lain. Siapa tahu teman-teman menemukan jawabannya di pertanyaan selanjutnya, ya kan? Itu tips dan triknya ya. Kalau saya kerjain dari nomor paling bawah dulu, Bu. Boleh, bebas ya. Ya, yang penting dikerjakan. Nah, ini ya gagasan utama atau gagasan umum. Sama teman-teman ya, gagasan utama, gagasan umum tadi kan ada di awal atau di akhir. Nah, jadi mudah saja teman-teman, ditampilkannya pada apa? Satu paragraf, kalimat pertama, kedua, ketiga. Apa, Krisila? Kalimat pertama. Iya, ya kan? Nah, mudah sekali ya. Berarti gagasan utamanya adalah tahun 2020 bisa menjadi tahun dengan intensitas tatap muka paling sedikit. Itulah gagasan utama dari cuplikan teks eksplanasi ini. Paham ya teman-teman ya? 8A? Ya. Paham, Bu. Selanjutnya, isi dari teks eksplanasi harus benar dan nyata. Nah, ini didukung oleh apa? Data, Bu. Data, iya. Sesuai dengan cirinya, ya kan harus berupa fakta. Kalau fakta berarti ada datanya, sehingga kita tahu itu benar dan nyata terjadi. Ya, data. Boleh dicatat, di screenshot, di foto, terserah teman-teman ya. Theo, kamu seperti kalong, kok terbalik? Lanjut. Nah, teman-teman ini banyak yang salah, banyak yang protes padahal dia yang tidak teliti membacanya. Ini kan Ibu Reni ambilnya screenshot dari laptop ya. Nah, jadi kan di sini AM, lalu di sini juga slash-slash seperti ini kan. Nah, tapi kalau kita menulis sumber yang baik itu, ya sesuai kaidah kebahasaan, harus lengkap kalimatnya. Harus jelas. Jadi yang paling tepat adalah A, B, C atau D? D. Yang D, iya mudah sekali kan? Nah, dilihat tanggal, bulan, tahun, pukul berapa. Kita kan di Indonesia, di Jakarta, jadi WIB ya. Lah, tapi kalau kita nggak tahu itu Ibu di Jakarta atau enggak gimana? Ya, kalau di sini kan pilihannya yang terbaik berarti WIB kan, Desmond, kecuali Ibu Reni di sini Wita, Wit. Nah, baru kalian bingung, tapi kan pasti pengecohnya Ibu Reni ketara, ya kan terlihat seperti itu. Nah, dibanding 4 ini yang paling baik ya yang paling bawah, yang D.
Kita lanjutkan. Struktur yang paling tepat, teman-teman. Abel, Jacinta, Priscilla. A, B, C, D. Yang B. Yang B, Bu. B. Bono B. atau Dono? B Bola, atau bola. D? B. Bola. Ini? Iya, benar ya. Jangan terkecoh, teman-teman. Kita kan taunya rangkaian kejadian. Kalau rangkaian fenomena tidak mungkin. Masa fenomena alam, sosial, budaya kita campurkan? Kan tidak mungkin ya. Fenomena itu bagian dari kejadiannya. Temanya apa, masuk ke fenomena apa. Nah itu. Jadi bukan rangkaian fenomena, tapi rangkaian kejadian. Ya, ini struktur teks eksplanasi. Dipahami, diingat. Nah, ada 2 kalimat nih teman-teman. Ibu Reni menanyakan, nah ini bagian dari apa teman-teman? Penanggap, tanggapan, sumber, atau topik? Tanggapan. Tanggapan mudah sekali ya, tapi tetap ada yang salah. Tanggapan. Ya, kalau penanggap kan subjeknya, orang yang membuat tanggapan, orang yang mengutarakan tanggapannya. Lanjut. Aduh, ini tulisan siapa ya? Agak-agak mengganggu mata. Tapi Ibu Reni tetap pilih mudik. Tema atau topik teks eksplanasinya mudik. Ayo. Fenomenanya fenomena apa? Sosial, Bu. Sosial Sosial. atau budaya? Mudik Sosial. sebenarnya budaya. Sosial atau Cuman- budaya 8A. Coba kita lihat ya, kita dalami bersama. Kita jabarkan bersama nih. Teman-teman, biasanya mudik ke kampung halaman teman-teman atau orang tua itu kapan? Akhir Kapan tahun. kalian Lebaran. Lebaran, Natalan, Tahun Baru, Lebaran Haji, Paskah, ya kan? Nah, berarti kan waktu-waktu tertentu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya Ibu Reni hari Jumat besok berangkat ke Jogja, itu bukan mudik teman-teman, itu liburan. Nah, berarti kan kita punya tekanan dengan kata mudik, ya kan? Penekanan, pemahaman tentang kata mudik itu. Nah, itu sosial atau budaya di Indonesia? Budaya. Budaya. Ya. Kalau tema atau topiknya budaya, berarti fenomenanya adalah fenomena budaya. Tapi karena Ibu Reni terlalu baik, Ibu Reni membenarkan kalian yang memilih sosial dan budaya ketika PH kemarin. Tapi ketika PAS nanti, ya Ibu Reni harus jujur kacang hijau ya. Kalian pilih budaya, itulah yang Ibu Reni benarkan. Kalau pilih sosial, ya mohon maaf ya. Berarti kalian tidak fokus sekarang, tidak mendengarkan Ibu Reni ya. Tema atau topik mudik termasuk fenomena budaya ya. Selanjutnya, kalau tema atau topiknya ini teman-teman, proklamasi. Sosial. Iya, benar. Mudah ya. Kalau proklamasi masuk ke sosial. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, aduh ini mah paling mudah. Alam. Kenapa? Alam buah. Alam, iya. Alam ya. Ada Mbak Dukun. Nah, alam. Ya. Tsunami. Jangan sampai ada yang jawab sosial, budaya, atau semuanya benar ya. Jawabannya semuanya benar, Bu. Langsung tampar ya. Nah, ini ada judul nih teman-teman. Judul dari teks eksplanasi. Kesalahan penulisan judul di mana? Tadi memakai huruf kapital. Tadi memakai huruf kapital. Harusnya memakai huruf apa? Kecil. Huruf kecil ya. Jawabannya A. Mudah sekali kan pertanyaannya. Masih ada juga yang nanti nilai PAS-nya di bawah KKM. Wassalam ya.
Nah, apalagi pertanyaan ini gemas ya teman-teman ya, kalau masih ada yang salah ya. Jawabannya Ibu apa? nulisnya lagian ngaco. Kan jadi Itu kan salah sebagai pencet. pengecoh, bagaimana kalian teliti dan benar-benar cermat membaca pertanyaan, ya kan? Jangan hanya mudah untuk membaca WhatsApp saja, ya, meneliti games-games. Nah, ini juga harus diteliti, teman-teman. Jawabannya apa ya, Jacinta? Yang D. Yang Bu. D, ya. Ya, jangan mengira Ibu Reni kekurangan huruf ya. Atau salah ketik ya, ini pengecoh, teman-teman. Kan kita harus membuat pertanyaan yang hot, ya kan, Cak? Nah, ini kurang hot ya, Theo ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita masuk ke pola tulisan ya. Pola tulisan teks eksplanasi kan ada 2, kronologis dan kausalitas. Nah, kalau ini, cuplikan teks eksplanasi ini termasuk apa, teman-teman? Jangan jawab mengapa atau bagaimana ya, otomatis salah. Kita hanya ada 2 pilihan, kausalitas atau kronologis. Jawabannya apa? Dilihat. Kausalitas. Kausalitas. Kenapa? Ini apa kayak berupa pertanyaan dari mengapa jejak digital Benar itu berpengaruh sekali, terhadap kehidupan adanya sosial. iya alasan ya kan Desmond ya, kenapa sih jejak digital itu berpengaruh dan sebagainya. Jadi kausalitas. Nah, kalau di pertanyaan ini sudah ada kausalitas, berarti pertanyaan selanjutnya pasti jawabannya kronologis dong, iya kan? Ya sudah, tidak usah dijawab ya, iya kan? Tidak usah dibaca lagi, langsung saja ya. Tahu ya alasannya? Bima tahu alasannya kenapa ini kronologis, Bim? Bima? Atau Agus? Atau Farel? Atau Theo? Karena dia menjelaskan proses terjadinya. Iya, adanya menjawab proses terjadinya petir. Ya, petir. Lalu juga menjawab pertanyaan bagaimana, ya kan? Jadi jawabannya ya ini proses-prosesnya, langkah-langkahnya. Masuk ke pola tulisan kronologis. Nah, tadi kan Ibu Reni sudah memaparkan contoh-contoh kronologis dan kausalitas. Kalau ini pengertiannya teman-teman, yang berisi tentang sebab akibat. Kausalitas ya, kausalitas. Hati-hati di sini ada kualitas. Jangan-jangan kalian berbelit-belit bacanya, ya kan? Salah pilih. Nah, kalau di situ kausalitas otomatis pertanyaan selanjutnya jawabannya apa? Kronologis. Iya, kan? Mudah sekali Michelle ya. Nah, selanjutnya ya. Di sini banyak yang bingung. Ada contoh kata, gerhana, rotasi, mengendap, menyublim. Kalau berdasarkan kaidah kebahasan teks eksplanasi masuk ke kaidah yang apa 8A? Kata benda jenis fenomena. Pintar sekali 8A, 8C saja kurang paham. Tapi karena gurunya baik sekali supaya kalian yang bingung itu senang ya, walaupun salah pilih, dua-duanya Ibu benarkan. Saat PH. Kalau PAS, tolong jawab yang kata benda jenis fenomena. Ya, Owen, Evan, Bima, Riquel, Darel ya. Kalau ada kata gerhana, rotasi, mengendap, menyublim, jawab yang kata benda jenis fenomena. Ya, Riquel? Riquel? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya ada contoh kata lagi teman-teman. Seperti, kemudian, lalu, setelah itu. Kronologis. Kronologis ya. Benar sekali. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan selanjutnya adalah Kausalitas. Kausalitas jelas-jelas ya. Ini contoh katanya ada antara lain, karena, sebab, sehingga. Ya kan kalau kausalitas kan ada sebab akibat. Nah, pas ya dengan contoh katanya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Protes dengan jawabannya yang sudah kita diskusikan bersama? Dicatat ya, dipahami, diingat ya Theo. Theo agak pusing Ibu Reni lihatnya. Ya, Bima, Darel, Riquel, Charis, Evan, Owen,
Andika, Agus, diingat-ingat ya jawabannya ya. Pertanyaannya juga. Nanti kalian salah jawab karena lupa pertanyaannya itu juga bisa ya. Selanjutnya. Nah, Saya kira udah selesai. belum. Ada alasan-alasan di sini. Ada 3 alasan ya. Lihat opsinya. Ada 3 titik di sini. Berarti ada 3 alasan. Ibu Reni minta kalian menentukan pola tulisannya. Dilihat dari alasan yang pertama, teman-teman. Di sini ada kata menjelaskan kemiskinan. Berarti ada sebab akibat, ya kan? Nah, yang kedua, menjelaskan alasan. Nah, ini sudah pasti kausalitas. Yang ketiga, banjir diakibatkan oleh, walaupun di sini ada kata volume air, tapi lihatlah, akibat. Berarti masih masuk kausalitas. Nah, jawaban yang benar apa? Kausalitas. Yang B, Bu. Iya, triple kausalitas. Ih, mudah sekali ya pertanyaannya ya. Salah lagi di situ malu-maluin banget. Nah, itulah ya. Tidak apa-apa, penyesalan memang datang terakhir. Ya. Kalau datang pertama bukan penyesalan. Apa itu? Nggak tahu. Lamaran ya, lamaran. Ya. Kita lanjutkan. Tawuran nih teman-teman ya. Teks eksplanasinya temanya atau topiknya tawuran. Nah, informasinya yang disampaikan pada cuplikan ini apa? Intinya. Berarti ringkasannya teman-teman. Apa Jacinta, Abel? Yang paling panjang. Bukan yang paling panjang juga ya, tapi memang Paling panjang yang yang bawah. D ya, iya. Ini ya, yang A. Ya, yang ini ya. Paham ya teman-teman ya? Bisa dilihat dahulu teks eksplanasinya. Lalu disimpulkan informasi dari isinya itu apa. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Try this at home. Oh, jangan ya. Oke, Bu. Nanti Bu yang jawab ya, Bu. Praktekin di sekolah nanti. Selanjutnya kita masuk ke penulisan teks eksplanasi. Ada urutan kerangka karangan. Nah, bagaimana mengurutkannya? 5. Definisi. Dari definisi ya, karena definisi itu kan masuk ke 5, 1. orientasi. Di paragraf 1 pasti. Lalu paragraf 2 isinya apa? Kalau 5, penulisan 1, 2, 3. proses terjadinya. Setelah proses terjadinya kita tahu. Penyebabnya apa? Bukan terbalik teman-teman. Enggak. Penyebabnya dulu. Penyebab baru dulu. akibatnya. Ya, setelah kita tahu penyebabnya terlebih dahulu, kita tahu proses terjadinya. Setelah tahu proses terjadinya, kita jadi paham akibatnya apa. Nah, kalau sudah ada akibat, itu kan berarti 3 paragraf ini masuk ke rangkaian kejadian ya, kalau menurut struktur teks eksplanasi. Di paragraf terakhirnya kita masuk ke resolusi, yaitu adanya solusi efek rumah kaca. 5, 2, 1, 3, 4. Itulah nomor togel hari ini. Ya. Nah. Astagfirullah, Ibu. Bentar Nggak ya. boleh, Bu. Haram. Jangan itu kok dapat nuklir. Nah, kalau ini mudah sekali yang tidak tahu ya. Bagaimana ya cara memberitahunya? Agak kesal kalau dia tidak tahu jawaban ini ya. Padahal kita berproses bersama dengan aplikasi Wheels of Name waktu itu ya. Ibu Reni menentukan topik kalian. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin menulis teks eksplanasi adalah topik hidayat. Menentukan tujuan penulisan. Menentukan topik terlebih dahulu ya. Memang ya benar. Kalau kita sudah tahu topiknya, barulah kita memikirkan, oh tujuan saya menulis topik ini apa ya, seperti itu, ya kan? Menentukan topik ya, langkah yang pertama ya, first step-nya menentukan topik. Lanjut. Nah, mudah sekali ini ya. Apa teman-teman jawabannya? Alam, sosial, budaya, teks eksplanasi lah, Bu. Ya iya dong, kita kan bahasnya teks eksplanasi pemirsa ya. Kalau cerita fantasi ada di kelas 7. Prosedur juga, argumentasi ada di mana? Di mana-mana hati kita. Ada di sehari-hari kita ya. Saling berargumentasi. Ya, jawabannya eksplanasi. Ya, Bima, Riquel,
Charis, paham ya? Iya. Nah, panjang ya cuplikannya, berarti ini bukan cuplikan, tapi benar-benar teks eksplanasi. Yang Ibu Reni tanyakan pernyataan umumnya, berarti ringkasannya, kesimpulan informasinya. Kira-kira apa ya, Jacinta? Yang paling panjang, Bu. Yang paling panjang ya, mudah ya clue-nya, yang paling panjang ya. Inilah dia jawabannya. Ya ampun, dapat 100 pasti ya 8A. Gimana? Amin. Gara-gara. Nah, kalau yang ini ada teks eksplanasi, tapi yang Ibu Reni minta sebab akibatnya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui isinya apa, lalu kita tentukan sebab akibatnya. Apa itu? Kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Benar. Tapi di ulangannya saya salah. Ini ya, tapi kan sekarang sudah tahu kesalahannya ya. Kesuksesan akan memberikan kehidupan yang nyaman. Benar sekali ya. Semoga kalian semua sukses ya in the future. Amin. Amin. Paham ya? Jangan salah ya teksnya dan jawabannya ya. Nah, yuk, 2 nomor terakhir 8A. Kalau topik eksplanasinya bahasa daerah, kemarin siapa yang dapat bahasa daerah? Kerangka penjelas yang tidak sesuai itu yang apa? Bendera negara. Iya, mudah ya, bendera negara tidak usah dibahas karena kita bahasnya bahasa daerah. Lebih baik bahas adat istiadatnya, lingkungan daerahnya, masyarakat daerahnya. Selanjutnya yang terakhir, yuk 8A. Kalau tema eksplanasinya hujan dan pelangi, gagasan umumnya apa? Proses munculnya pelangi. Iya, benar sekali ya. Proses munculnya pelangi. Berarti pola penulisannya apa 8A? Kronologi. Kronologis, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian yang mungkin sudah paham, yang mungkin belum paham ya. Yang penting sudah difoto, di screenshot. Nanti boleh cheating-cheating ya, little cheating saat PAS ganjil. Nah, Andre sudah mengantuk. Ya, seperti didongengi ya, Andre ya. Semoga kalian mempersiapkan diri dari sekarang ya. Jangan sekarang juga lah, santai saja dulu ya. Masih berapa hari lagi menuju ke PAS ganjil? Hari Kamis depan kan? Berarti 9 hari lagi. Masih ada waktu untuk bermain game, menonton YouTube, menonton hal-hal yang mungkin dapat berpengaruh di masa depan kalian ya, menurut kalian dan tidak menurut orang tua. Silakan yang tugasnya belum selesai diingatkan oleh Ibu Reni. Tidak usah Ibu Reni tahan di Zoom ya, untuk apa ya kan? Membuang-buang waktu Ibu Reni. Ibu Reni kan sembari menunggu kalian, waktunya ini masih banyak ya. Ibu Reni dapat sarapan, dapat menikmati hari yang mendung ini, ya kan? Dapat memakai hair dryer mengeringkan rambut Ibu Reni. Jadi silakan dikerjakan sendiri di rumahnya masing-masing ya. Kalau nilai kan ya itu urusan kalian dengan orang tua nanti ketika pengambilan rapor ya. Nah, ini masih banyak sekali. Natali, Andika, Agus, Charis, William. Oh iya, William kemana ya? Ada William? Will? Bu, Ibu nge-freeze, Bu. William? William, ada William? William? William tidak ada ya dari tadi ya, Re? Oh, Ibu Reni muncul kembali. Mohon maaf ya, mengejutkan ya. William dari tadi ada atau tidak ya? Tadi doang, Bu, pas awal kayaknya. Oh, ada ya. Kenapa dia? Mungkin jaringan ya. Diulangi lagi. Males kalau sampai akhir. Aduh, tersinggung saya. Ya, Charis, Andika, Theo, William, Darel. Tolong ya teman-teman kelas 8A, ini akan Ibu Reni berikan di grup ya. Karena sudah kurang dari 9 hari Bu, kita akan PAS ganjil. Yang apa, Van? Bu, jawabannya adalah itu udah dapat nilai, Bu. Oh iya ya, nanti Ibu Reni lihat ya. Mohon maaf ya siswa-siswi kelas 8A, setelah Zoom kita berakhir, Ibu Reni akan memberikan informasinya di grup. Boleh ya, supaya Ibu
Lucy memberikannya kepada orang tua kalian. Boleh lah ya dimarahin sedikit, yang penting tugasnya selesai. Ya kan, Darel, Theo, Charis, Riquel, ya, tidak apa-apa ya, Ibu Reni berikan ke Ibu Lucy ya, dan berikan ke orang tua. Cukup sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semakin paham, semakin ingin mengenal, semakin meresapi materi-materi teks eksplanasi, sehingga nanti di PAS Ganjil berhasil mengerjakannya. Oh iya, di hari Kamis besok juga teman-teman akan simulasi PAS Ganjil. Dan pelajarannya adalah salah satunya pelajaran Ibu Reni. Jadi persiapkan diri kalian juga ya. Pastikan di simulasi tersebut nilainya tinggi sehingga bisa menjadi poin tambahan ketika nilai PAS kalian atau ada salah satu nilai kalian yang tidak tuntas, yang belum baik, yang tidak maksimal. Terima kasih banyak siswa-siswi kelas 8A untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Berdoa bersama, mendengarkan Injil, bernyanyi bersama, menyatukan suara sumbang kita, ya. Segala canda tawa kita pada pagi hari ini semuanya semoga menjadi berkat dan kebahagiaan untuk hari ini. Have a nice day untuk kalian semua. Salam sehat untuk kalian dan keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa lagi. Selamat mempersiapkan diri untuk simulasi dan PAS Ganjil. Jangan lupa tugasnya.